Dulu ruangan isolasi 13 dipakai untuk pasien dengan gangguan kepribadian ekstrim. Tapi setelah satu insiden mengerikan di tahun 2012, ruangan itu ditutup secara permanen. Namanya Andri, seorang relawan baru yang sedang ikut program kerja sosial di rumah sakit. Anak teknik, cuek dan gak percaya hal mistis. Hantu mah cuma efek kurang tidur, katanya. Suatu malam Andri lembur di ruang administrasi. Di sela-sela waktu kosong, dia dengar cerita tentang ruangan isolasi dari perawat yang sedang ngobrol di pantry. Mereka bilang, malam-malam tertentu suka ada suara orang berteriak, jeritan yang nggak jelas dari arah lorong belakang. Padahal, lorong itu seharusnya kosong. Rasa penasaran Andri justru makin besar. Cuma ruangan kosong, kok pada takut? Pikirnya. Jam menunjukkan pukul 2:10 pagi. Rasa ngantuk hilang, diganti dorongan buat eksplorasi. Dengan senter dari HP dan jaket hoodie, Andri pun melangkah menuju lorong belakang. Langkah-langkahnya menggema di lantai ubin yang dingin. Suara detak jam dinding entah dari mana terasa makin keras. Hanya satu ruangan di ujung lorong yang pintunya sedikit terbuka, bertuliskan angka samar 13. Kayaknya nggak serem-serem amat, gumam Andri sambil mendorong pintunya perlahan. Ruangan itu gelap, bau lembab, dan kosong. Tapi dindingnya penuh coretan. Bukan grafiti biasa, tapi kata-kata aneh seperti, diam, dia dengar, jangan lihat ke sudut, dan tutup matamu. Ada satu ranjang besi tua dengan sabuk pengikat yang longgar. Di atasnya, boneka lusuh tergeletak. Wajahnya digambar dengan tinta merah menyerupai mulut menyeringai lebar saat Andri menyorot sudut ruangan. Dia melihat sesuatu, sebuah bayangan, tegak diam. Tapi bentuknya nggak manusia. Dia mundur, tapi pintu mendadak tertutup sendiri. Bunyi brak, keras bikin jantungnya hampir copot. Andri coba buka pintu, nggak bisa. Terkunci dari luar, dia ketuk teriak, tapi suara yang keluar dari mulutnya nggak ada. Lalu, suara itu muncul, suara napas berat. Di belakang lehernya, dia berbalik cepat. Nggak ada siapa-siapa, tapi boneka tadi udah nggak ada di ranjang. Cahaya senternya mulai berkedip, lalu mati total. Andri panik. Dia duduk di pojok ruangan, mencoba menahan tangis. Saat itulah dia melihat tulisan baru di tembok, muncul perlahan seperti ditulis darah. Sekarang kamu gilirannya. Detik itu juga, pintu terbuka dengan suara berderit lambat. Perawat jaga yang mendengar suara ribut datang dan menemukan Andri duduk sambil tersenyum sendirian di kegelapan. Tapi yang bikin merinding adalah rekaman CCTV, karena mereka melihat dua orang berdiri di ruangan. Satunya Andri, satunya makhluk tinggi dengan wajah gelap dan senyum lebar, seperti digambar di boneka. Andri dibawa keluar tapi nggak pernah bicara lagi sejak malam itu. Dia cuma menggumam satu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia sudah pindah ke tubuhku. Dokter memutuskan untuk merujuknya ke fasilitas lain. Tapi saat ambulans datang, Andri menghilang begitu saja dari ruang observasi. Beberapa hari kemudian, petugas kebersihan menemukan boneka yang sama di depan ruang isolasi 13. Kini, wajahnya punya dua mulut. Dan setiap malam Jumat, seseorang di bangsa lain selalu mengeluh mendengar suara ketukan dari dalam ruangan kosong itu. Sampai sekarang, pintu ruangan itu tidak pernah dibuka lagi. Bahkan nomor 13 sudah dihapus dari peta bangunan rumah sakit. Tapi anehnya, tiap petugas baru yang lembur selalu mengaku melihat ruangan dengan angka samar dan lampu yang menyala sebentar. Padahal bangsal itu gelap total. Ada teori dari mantan psikolog rumah sakit. Ruangan itu bukan tempat, tapi perangkap. Siapapun yang terlalu penasaran akan dijebak oleh rasa ingin tahu sendiri. Setelah kejadian itu, semua catatan tentang ruangan isolasi 13 dipindahkan ke arsip lama dan dikunci rapat. Tapi, seorang mahasiswa S2 psikologi bernama Raka yang sedang menulis tesis tentang trauma pasien psikiatri, menemukan referensi samar tentang ruangan itu. Di data rumah sakit tahun 2009, Raka adalah tipe yang skeptis tapi kritis. Ia percaya bahwa segala bentuk gangguan harus bisa dijelaskan secara ilmiah.
Ia mengajukan izin penelitian lapangan ke rumah sakit tua itu dan entah kenapa pihak rumah sakit menyetujui asalkan dia tidak masuk ke ruang tertentu. Larangan itu justru menggelitik rasa ingin tahu Raka. Apalagi saat dia bertanya pada beberapa perawat tua, mereka langsung menunduk, bahkan ada yang memilih diam dan pergi tanpa sepatah kata pun. Suatu malam, setelah mewawancarai pasien, Raka iseng memeriksa peta rumah sakit. Dia menyadari ada satu bagian lorong yang diberi label ulang sebagai gudang non-aktif, tapi arsitekturnya jelas memperlihatkan bahwa itu adalah ruangan tunggal yang besar. Dengan kamera kecil di saku dan aplikasi pencatat suara aktif, Raka menelusuri lorong itu. Lampunya temaram, cat tembok terkelupas, dan bau disinfektan bercampur jamur menyeruak dari sela-sela ubin lantai tua. Di ujung lorong, ada pintu besi yang catnya sudah mengelupas hampir semua. Angka 13 terlihat samar di pojok atas, seperti berusaha disembunyikan. Pintu tidak terkunci. Raka menyalakan lampu flash dari HP dan mendorong perlahan. Suara engselnya berderit pelan, seperti erangan seseorang yang kelelahan. Begitu masuk, suhu ruangan langsung terasa turun. Dindingnya dipenuhi bekas cakaran dan ada bercak merah tua mengering di beberapa sudut lantai. Raka mulai merekam, mendeskripsikan isi ruangan. Tapi tak lama kemudian, aplikasi perekam di HP-nya crash. HP restart sendiri, semua lampu di ruangan mendadak mati, gelap total. Dalam gelap, Raka mendengar langkah kaki, pelan, teratur, mendekat, semakin dekat. Tapi ruangan itu seharusnya kosong. Ia berbalik, mencoba membuka pintu namun sekarang terkunci. Diketuk, didobrak tetap tidak bergerak. Keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar, bukan dari luar, tapi dari atas. Suara perempuan tertawa pelan. Raka menoleh ke langit-langit dan melihat wajah pucat dengan mata terbuka lebar menempel di sudut ruangan. Dia jatuh terduduk, panik. Tapi wajah itu hilang, seolah hanya ilusi. Tapi rasa dingin itu tetap ada. Dan ada suara lain kali ini dari lantai, suara benda diseret. Boneka yang dulu ada di kasur pasien sekarang berada di dekat kakinya. Kali ini bonekanya berbeda. Wajahnya punya 3 mata dan 2 senyum aneh, disulam dari benang hitam seperti bekas luka. Raka memejamkan mata, mencoba fokus. Ia baca doa. Tapi suara tawa makin keras, seperti memenuhi seluruh kepalanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbisik langsung ke dalam otaknya. Detik itu juga, pintu terbuka. Raka langsung lari keluar tanpa pikir panjang, meninggalkan semua peralatannya. Ia tidak pernah kembali untuk mengambilnya, tapi sejak malam itu, Raka berubah. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan sering berbicara sendiri. Teman-temannya mengatakan bahwa dia seperti orang yang berbeda. Dalam wawancara terakhirnya sebelum menghilang, ia berkata begini, "Aku sudah melihatnya. Dia bukan hantu. Dia adalah bagian dari ruang itu. Dia adalah ruangannya sendiri." Beberapa minggu kemudian, seorang dokter muda mengaku melihat Raka berdiri di depan ruang isolasi 13, berbicara dengan dirinya sendiri, lalu menghilang di balik pintu besi yang katanya tak pernah bisa dibuka lagi. Pihak rumah sakit memutuskan untuk menyegel ulang ruangan itu dengan las. Tapi sejak itu, keanehan justru menyebar ke ruangan-ruangan sekitar. Pasien mulai mengaku melihat bayangan lewat di lorong. CCTV menangkap sosok hitam panjang berdiri diam di sudut tangga darurat setiap jam 2.33. Bahkan seorang satpam resign setelah melihat seseorang menatapnya dari dalam lemari P3K. Padahal lemari itu hanya berisi perban dan salep. Seorang psikolog Dr. Hana mencoba hipnoterapi kepada pasien-pasien yang mengaku terganggu oleh sosok itu. Tapi yang mengejutkan, hampir semua pasien menyebut nama yang sama, Dara. Dalam pencarian catatan lama, ternyata ada pasien bernama Dara Wijayanti, korban kekerasan rumah tangga berat, yang dirawat di ruang isolasi 13 pada 2004. Ia dikenal tak berbicara, hanya tertawa sambil menggambar wajah-wajah menyeramkan di dinding. Dokter mencatat bahwa Dara sering berkata, "Kalau aku diam, dia akan keluar. Kalau aku bicara, dia masuk." Lalu suatu malam, dia ditemukan tewas.
matanya tercungkil, dan bibirnya dijahit dengan benang hitam. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi di ruang itu. Para petugas mulai menyebut ruangan itu bukan berdasarkan nomor, tapi dengan julukan Sang Mulut Ketiga. Hingga hari ini, siapapun yang masuk, entah karena tugas atau iseng, selalu keluar dalam kondisi yang tidak sama. Beberapa sakit jiwa, beberapa tidak pernah keluar sama sekali. Rekaman-rekaman audio dari dalam ruangan selalu rusak, video selalu gelap. Tapi jika kamu dengarkan dengan teliti file suara yang rusak itu, akan terdengar suara kecil berbisik, "Diam, biar aku masuk." Banyak yang mencoba menantang mitos ini. Para YouTuber horor, ghost hunter, bahkan wartawan misteri. Tapi tak satu pun dari mereka menyentuh pintu ruang isolasi 13. Kenapa? Karena mereka semua mendapat pesan aneh di email mereka sebelum datang. Hanya satu kalimat. Pintu itu hanya terbuka dari dalam. Jadi, kalau kamu melihat pintu tua dengan angka 13 yang samar, entah di rumah sakit, gedung tua, atau bahkan mimpimu sendiri, jangan buka, karena siapa tahu, Dara masih di dalam, dan dia sedang mencari mulut baru untuk tertawa.